Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oke, ibu-ibu yang cantik, cerita calon penghuni surga dari mana ini ibu? Masya Allah. Iya, seger-seger banget ya. Setelah melewati sebulan berpuasa, Iya. lebaran bersama, tetap segar ya Bu ya? Seger banget, apalagi nih baju lebaran masih dipakai sampai sekarang. Iya, masih ada potongan ketupatnya tuh sedikit. Masih ada. Tapi Mas Bedu, ngomong-ngomong nih kan, kita habis bulan Ramadan puasa sebulan penuh. Sekarang Mas Bedu udah ngejalanin belum puasa sunnah 6 hari puasa Syawal? Alhamdulillah Mas Bedu udah dapat 2 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa full 6 hari ya. Iyalah harus. Iya. Mudah-mudahan juga Mas Bedu bisa istiqomah. Istiqomah. Ya. Kenapa nih, ada visi misi tersendiri? Iya, karena kan Mas Bedu tuh ya pengen bisa terus kembali berpuasa. Masya Allah. Puasa Senin, puasa Kamis, pokoknya rajin puasa lah. Wah. Biar badan sehat dan juga bisa berat badan turun. Wah, sekalian sambil menyelam minum air, Iya. sambil puasa, sambil jaga kesehatan. Betul. Tapi bener loh Mas Bedu, katanya kalau kita rajin puasa sunnah, insya Allah tuh badan kita tuh jadi ke bawah sehat gitu. Betul. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Amin ya Allah. Puasa Ayamul Bid jangan lupa setiap pertengahan bulan. Nah iya. Nah, Masya Allah. Pokoknya setiap- Waalaikumsalam. Ah, Damang, Alhamdulillah. bedu, Alhamdulillah mah. merah, coklat pramuka. Iya, nggak cakap kamu. Ya, kemarin Ya coklat Allah, kayaknya matching sama mereka. Masya Allah. kayak permen kristal ya, Mang ya. Enak ya kelihatannya. Enak banget. Manis itu. Masya Allah. Iya. Mah, Lagi ngomong. lagi ngomongin puasa sunnah yang bisa membuat tubuh kita jadi sehat gitu mah. Ngomong-ngomong, udah pada puasa lah kali Alhamdulillah. bulan Syawal ini. Udah dapat 2 Mas Bedu. Zara 3 mah. Oh gitu. Kelewatan dong berarti. Iya. Jara udah dapat 3 Banyakan ya? Zahra. Banyakan Zahra. Ada Iya. bedu. Iya. Jadi kita membahas tentang puasa sunnah nih, Mang. Yuk. Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa alaihi. ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Puasa sunnah untuk menjaga kesehatan. Puasa sunat untuk menjaga kesehatan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita sebagai hamba Allah untuk berpuasa. Masya Allah, ada puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang yang terdahulu berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sih yang namanya takwa? Takwa menurut arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Bagaimana yang namanya Allah berfirman tentang puasa? Allah berfirman dalam hadis qudsi. Pemirsa, hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an, tapi Rasul menyampaikan kepada kita dengan bahasanya sendiri. Kullu amali bi adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, kata Allah, semua amal yang kita lakukan buat diri masing-masing. Maksudnya apa?
kita beribadah itu orang lain bisa tahu. Kita sholat, orang lain tahu. Di rumah ibu sholat, suami ibu tahu, pembantu ibu tahu, anak ibu tahu. Kita haji, banyak yang nganter. Kita sedekah walaupun kita tidak ngomong. Masya Allah, orang yang diberikan sedekah, tahu nggak kita sedekah? Tahu. Tapi kata Allah dalam hadis qudsi, yang namanya puasa itu hanya untukku. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kenapa? Yang tahu tidaknya kita berpuasa hanya kita dengan Allah. Kalau sholat kelihatan orang, sedekah kelihatan orang, haji yang nganter CRW, bener gak? Tapi kalau puasa tidaknya kita hanya Allah yang tahu. Bisa saja pagi-pagi tadi kita sahur jam 4. Siang suami berangkat kerja, anak-anak berangkat kuliah, berangkat sekolah. Bisa aja ibu minum sirup. Habis nyuci, minum kopi, nggak ada yang tahu. Anak-anak tadi pagi dengan kita udah sahur jam 4. Masuk kuliah, temennya ngajak mie, bisa saja nggak bilang sama mamahnya. Suami di kantor dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, Fa innahuli, puasa itu hanya bagiku dan aku yang akan membalas daripada pahala puasa. Apa maksudnya? Benar tidaknya puasa seseorang tergantung bagaimana orang tadi berpuasa. Contoh, kalau saya menyuruh orang bekerja sehari itu 150.000 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kerjanya benar atau tidak, saya tetap bayar 150.000. Makan siang, pagi kue dengan kopi, sore kue dengan kopi. Nah, tapi Allah menyatakan, Fa innahuli wa ana ajzibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas puasa. Artinya keikhlasan puasa itulah yang dinilai oleh Allah. Kalau puasnya benar-benar nilainya 100. Kalau puasnya kurang benar boleh jadi 80, 60 dan seterusnya. Jadi bagaimana keikhlasan dia berpuasa, bagaimana benarnya dia berpuasa, inilah yang dinilai oleh Allah. Makanya dikatakan fa innahuli wa ana ajzibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Puasa wajib di bulan Ramadan. Ada puasa-puasa sunat. Di antaranya puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat ikhlas karena Allah, maka pahalanya sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan, ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan minimal pahalanya 10 kali lipat. Puasa sebulan 30 hari. Iya. Kali 10 sabaraha. 300. Masya Allah. 6 hari di bulan Syawal. Kali 10 sabaraha. 60. 360 jadi sabaraha. 360. 360. Sama dengan jumlah hari dalam setahun. Masya Allah. Makanya kalau ada orang berpuasa sebulan suntuk di bulan Ramadan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Dengan niat ikhlas karena Allah. Rasulullah menyatakan pahalanya sama dengan puasa sebulan setahun suntuk. Masya Allah, luar biasa. Makanya jangan kita meninggalkan ini. Silahkan, yang penting jumlahnya 6 hari di tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 atau tanggal berapapun selama bulan Syawal. Silahkan. Masya Allah. Selain kesehatan bisa terjaga, keberkahan juga berlimpah pahala dalam luar biasa. menjalani ibadah puasa sunnah ini. Sumu tasihu. Berpuasa niscaya kalian sehat. Begitu Rasulullah sabda. Setelah ini kita akan kembali lagi jadi jamaah. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Ma, lanjutkan lagi. Menjaga kesehatan dengan berpuasa sunnah. Silakan. Yang namanya puasa sunat banyak macamnya. Ya. Tadi ada puasa Syawal. Syawal. Yang disebut Syawalan 6 hari di bulan Syawal. Boleh dari tanggal 2 sampai tanggal 30 bulan Syawal. Hari yang keberapa saja. Tidak perlu runtun, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak perlu. Acrok-acrokan enggak masalah. Yang penting jumlahnya 6 dan itu selama bulan Syawal. Yang kedua, ada yang disebut dengan puasa Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa.
kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, kami berpuasa mensyukuri selamatnya Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Setelah mendengar alasan ini, Rasul pun mengatakan, kami umat Islam lebih layak berpuasa. Maka pada saat itu puasa tanggal 10 bulan Muharram menjadi wajib. Namun tahun kedua hijrah, Allah turunkan Al-Baqarah 183 yang saya sebutkan tadi, maka dinasah. Puasa tanggal 10 bulan Muharram yang wajib menjadi sebulan suntuk di bulan Ramadan. Jadi sunat. Nah, Rasul bersabda pada tahun ke-9 hijrah, kalau saya masih hidup besok pada bulan Muharram, saya akan berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Yang tanggal 10 sudah beliau kerjakan, yang tanggal 9 baru keinginan beliau. Namun keinginan pun termasuk thariqah sunat Rasul, sunnah Rasul, maka sunat berpuasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Kemudian ada puasa yang disebut dengan hari Arafah. Di bulan Dzulhijjah ada hari Tarwiyah tanggal 8. Ya. Ada hari Arafah tanggal 9. Ketika kita ibadah haji ada di padang Arafah berkumpul. Ini taman mininya daripada alam akhirat. Rasul pun menyatakan, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, tapi bagi orang tidak haji, kan yang haji mah tidak berat, tidak sanggup berat. Bagi yang berpuasa pada hari Arafah, saya bermohon kepada Allah agar dosa yang lalu diampuni oleh Allah dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian puasa mana lagi? Yaumul Bid. Ya. Pertengahan bulan. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dalam pertengahan bulan tahun Komariah. Bulan Muharram, bulan Safar, sampai dengan bulan Dzulhijjah. Bulan terakhir ya. Ini pertengahan bulan tiap tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 sunat untuk kita berpuasa. Kemudian kapan lagi kita berpuasa? Dengan puasa Daud. Yang disebut dengan puasa Daud, Rasul bersabda, puasa yang paling disukai adalah puasanya Nabi Daud. 1 hari dia berpuasa, 1 hari dia berbuka. Itu silahkan. Banyak orang di lingkungan masyarakat kita yang berpuasa dengan puasa Daud. Kemudian puasa apa lagi yang kita lakukan? Ini yang paling lazim, yang sering kita lakukan, yang sering kita mengikutinya, yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Kenapa? Rasulullah bersabda, amalan kita ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku lebih suka ketika amalku ditampakkan dalam kondisi berpuasa. Nah, tapi ada yang mengatakan seperti ini. Yang namanya malaikat pergantiannya Senin sore. Senin sore. Sama Kamis sore. Shiftnya ya. Shiftnya. Ini bukan hadis tapi ulama mengatakan. Artinya apa? Ketika dia lapor kepada Allah Senin sore. Lapor kepada Allah. Hambamu yang aku tungguin tadi sedang berpuasa. Ya. Hari Senin. Jadi amalnya bagus kan? Bagus. Masya Allah. Naik ke hadapan Allah. Yang hari Kamis juga begitu lapor. Ketika aku meninggalkan hambamu ya Allah. Dia dalam kondisi berpuasa. Makanya Rasul mengatakan amal-amal itu ditampakkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku lebih suka ketika amalku ditampakkan kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Ya. Makanya banyak berpuasa sunat sangat bermanfaat buat kita. Rasul mengatakan sumu tasihu. Berpuasa niscaya kalian sehat. Itu obat yang paling mujarab yang diajarkan dalam agama kita. Masya Allah. Banyak berpuasa sunat. Banyak ya, Ma ya. Kalau apakah ini benar? Kalau Senin itu bukannya berpuasa karena juga hari kelahiran Rasulullah ya, Ma? Bukan ya, Ma ya? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada ulama yang mengatakan kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Artinya berpuasa mensyukuri beliau lahir pada hari Senin. Gitu. Berarti kalau kita puasa sunnah untuk mensyukuri hari kelahiran kita, boleh atau tidak tuh? Boleh, silakan saja. Tapi niatnya karena Allah. Karena Allah. Punten. Ya. Banyak sekali mamah punya tetangga. Dia bilang, saya puasa hari lahirnya suami. Saya puasa hari lahirnya anak pertama, hari lahirnya anak kedua dan seterusnya. Itu salah. Oh. Yang benar puasa saya karena Allah. Jangan gara-gara hari lahir. Iya.
Karena kalau anaknya 7, tiap hari dong jadi Ayo berpuasa. Allah. Iya Nah, benar kan? ya Allah. Bulan full. Jadi hanya karena Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, artinya hati kita dekat kepada Allah. Di situ berdoa kepada Allah, apapun yang kita minta insya Allah dikabul oleh Allah. Jadi kenapa? Ada yang bilang saya puasa hari lahir suami biar nurut, biar nggak centil, biar nggak selingkuh, Ya Allah. biar sayang saya, itu salah. Salah ya Mas. Saya puasa karena Allah perintahkan kita berpuasa. Dengan berpuasa ibadah, kan kalau ibadah dekat kepada Allah hati kita. Deket, iya Mas. Di situ kita berdoa, memohon kepada Allah, pengen bagaimana suami saya, itu yang benar. Jadi niat pertama hanya karena Allah, begitu. Seperti itu ya Mas ya. Jadi ibadah sunnah ini memang harus diniatkan pertama kali Karena Allah. Tidak boleh ada yang lain. Ada yang Ya, yang lain silahkan, tapi menyusul. Menyusul, Yang oh. pertama hanya karena Allah. Ya. Iya Mas. Jadi mudah-mudahan dengan saya ibadah puasa hanya karena Allah, minta yang terbaik dari suami saya, minta yang terbaik dari anak saya, itu diperbolehkan. Seperti itu ya Mas. Semua niatnya libtigo imardotillah. Bagaimana kalau ini mah, Zara pernah dengar. Jadi ini pernikahan suami dan istri ini teman Zara berjauhan. Jadi suaminya di luar kota, dianya di sini. Terus kan ada nih mah hawa nafsu gitu ya mah. Terus ada teman Zara yang nasihatin juga makanya banyak-banyak puasa sunnah biar hawa nafsunya nggak ada gitu katanya. Apa benar mah? Bukan nggak ada, berkurang. Berkurang. Kalau tidak ada tidak mungkin. Manusia normal punya hawa nafsu. Ya. Tapi berkurang persentasenya boleh jadi, untuk tidak ada nggak bakalan. Karena manusia diciptakan oleh Allah ada akal, ada nafsu. Nafsu. Berkurang. Berkurang. Makanya karena jaraknya jauh suami istri, mungkin sering-sering jauh daripada dekatnya, ada keinginan tertentu ditahan. Makanya seorang laki-laki yang dia tidak punya penghasilan, nafsunya gigih ingin menikah, libidonya tinggi, dipersilahkan banyak berpuasa untuk mengurangi, menekan nafsu syahwatnya. Gitu. Oke. Iya. Seperti Menjaga kesehatan dengan puasa sunnah. Apakah ini butuh syarat-syarat tertentu, Bang? Artinya ya memang orang-orang yang memang harus sehat, fit, baru boleh puasa sunnah. Dibandingkan orang yang lagi Tidak. lemas. ya. Justru lagi kurang fit juga kalau dia niat kenal, insya Allah sembuh. Sama ambil contoh. Iya mah. Mama punya jamaah, tetangga dekat banget itu dengan mama. Dia sakit parah, mah parah, akut. Dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Kata dokter, ibu jangan puasa. Dia bilang, mama kalau saya nggak puasa bagaimana ya? Nggak bisa, terserah ibu deh. Ibu begini coba deh kayak anak kecil sampai jam 10 sampai jam 12. Ternyata apa yang terjadi? Hanya kalau tidak salah kayak 4 atau 5 hari yang dia puasa sampai lohor, sampai jam 2 sampai jam 4. Selanjutnya yang 25 hari dia full puasa. Aneh tapi nyata, ini nyata. Tetangga mama, jamaah mama. Habis lebaran dia kontrol lagi ke rumah sakit Fatmawati. Ternyata emahnya hilang sama sekali. Masya Allah. Inilah yang dimaksud dengan sumu tasihu. Berpuasa niscaya kalian sehat. Kita tidak tahu rahasianya Allah. Iya ya, karena walaupun misalkan dokternya bilang jangan puasa dulu, kan dokter manusia juga ya mah, tapi Allah maha kuasa. Juga manusia pasti ada hikmahnya. Ada Iya, baiklah. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Ya. Ibu-ibu jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama sabar ya. Sebentar lagi. Setelah ini tentunya jamaah yang ada di rumah juga bisa menyaksikan jawaban-jawaban Mama atas pertanyaan yang dari Instagram @rumahmamadede_tv1. Masih di tema kita menjaga kesehatan dengan puasa sunnah. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Iya. Siapa yang sudah nggak sabar mau bertanya sama Mama Dede? Silakan. Silakan berdiri. Ibu, berdiri. Berdiri Ibu. Ya kalau udah sampai turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici dari Majlis Taklim Darujannah, Kampung Lio, Jatinegara. Oke Cici. Galau? Galau mah, Ada apa Cici? gini mah, jika ada seseorang dia sering
puasa Ramadan atau puasa wajib, tapi dia tidak melaksanakan puasa sunnah, Mah. Itu gimana, Mah? Sebelumnya terima kasih. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hukum Islam, yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang namanya sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Namun kapan lagi kalau tidak meninggalkan sunat? Karena buat nambal-nambal kekurangan yang wajib kita. Siapa tahu ada kekurangan. Jadi walaupun dia seumur-umur tidak pernah berpuasa sunat, dia tidak berdosa. Ya. Karena sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan Tidak tidak berdosa. berdosa. Begitu, cek. Kecuali dia puasa sunatnya rajin, puasa Ramadannya kagak pernah. Nah, itu. Itu yang salah. Salah. Yang wajib dulu baru yang sunat. Karena sunatnya gini hukum taklifi. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Haram. Susunannya begitu. Gimana Ibu Cicilan sudah Ibu Cici. Bukan cicilan. Ibu Cici ya, sudah jelas ya Bu ya. Ibu Cici bukan Paramida. Lanjut lagi. Cici Paramida. Ibu, ada lagi? Silakan, Mau Mangga. nanya? Oke. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Raya wabarakatuh. Esi dari Majlis Taklum Darul Jannah Jatinegara. Mangga. Mau nanya Mah, ini Mangga. kan puasa bulan Rajab. Ada yang bilang 1 hari, 3 hari, 5 hari, atau 10 hari. Itu pahalanya sama atau beda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu yang namanya puasa 1 hari berbeda dengan yang puasa 10 hari. Iya. Hitungannya berbeda. Tapi dikatakan beliau banyak berpuasa pada bulan Rajab. Kullun nasi juyaun ilal anbiya. Wa sahibihi wa saumi Ramadan wa saumi Rajab. Semua manusia pada hari kiamat pada kelaparan. Kecuali para nabi, para keluarga nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Rajab. Rajab. Jadi Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Bahkan dikatakan siapa yang banyak beribadah di bulan Rajab, maka di yaumil akhir diberikan minuman dari sungai Rajab yang manisnya lebih manis daripada madu, Masya lebih Allah. putih daripada susu, yang dinginnya lebih dingin daripada salju. Begitu. Jadi kalau orang banyak puasa di bulan Rajab sekarang, insya Allah nanti di yaumil akhir, ketika orang-orang merasa lapar, mereka tidak lapar karena laparnya sudah sekarang. Masya Allah. Jadi tergantung banyaknya puasa. Beda dong kalau hanya sehari. Iya, iya. Dengan yang 10 hari beda. Beda hitungan. Beda hitungan ya, Mang. Jumlahnya juga beda. Ibu sudah jelas Ibu ya? Iya, oke. Jelas ya. Kalau puasa sudahnya nggak pakai sahur mah nggak apa-apa mah. Sahur itu sunat sayang. Sunnah. Jadi Sunat yang apa sunat? namanya sahur punten ya. Banyak orang mengira Iya mah. sahur itu nasi sepiring. Itu salah. Salah. Kita mah karena kebo orang kampung termasuk mama. Kalau belum makan nasi itu belum merasa makan. Belum. Air seteguk itu udah sahur. Sahur ya mah. Sahur itu sunnah diakhirkan. Maksudnya apa? Kalau bedug subuh itu jam 4:30, sahur itu jam 4. Maksudnya biar dekat ke buka. Jadi nggak terlalu jauh jaraknya ke buka. Maksudnya biar kita tetap kuat. Itulah makanya hukumnya adalah sunat. Iya. Tapi bukan yang namanya sahur itu harus makan besar, tidak. Air seteguk pun itu sudah merupakan sahur buat kita. Ya. Jadi kata bedug kalau nggak sahur nggak apa-apa, minum seteguk juga boleh. Pas bangun tiba-tiba ada azan subuh nih. Dah, Kalau nggak ada apa-apa. subuh bukan puasa lagi itu mah, udah buka Ya, artinya, subuh. Artinya nggak perlu sahur nggak apa-apa ya mah. Nggak apa-apa. Sengaja dikatakan puasa gitu. Boleh. Asalkan dari malamnya niat gitu ya mas. Saya niat untuk Beda. besok berpuasa. Kalau niat puasa Ramadan yang wajib, niatnya dari maghrib sampai subuh. sampai subuh. Kalau niat puasa sunat, yang penting sebelum datang waktu zuhur, dari pagi belum makan, belum minum apa-apa, jam 10, jam 11 niat, sah puasa sunat kita. Oh masya Allah. Beda. Baru tahu Zara itu mah. Salah. Kalau pagi-pagi jam 6 udah makan uduk sama bihun, Oh, itu sama bakwan, enggak. sama sambal kacang. Jam 9 niat puasa, itu mah ngojek. Salah. Bukan puasa, emang duitnya cukupnya Jadi makannya kalau dari buat- subuh belum makan apa, belum minum apa-apa, jam 9, jam 10 niat puasa, sah. Sah. Sebelum datangnya waktu zuhur. Kalau niat puasa sunat. Kalau niat puasa sunnah, iya mah. Mah, tadi kan berbicara di awal kita mengenai puasa Syawal. Ya. Ini kan masih Syawal. Bagaimana kalau ada yang terlalu rajin nih mah? Kan katanya dianjurkannya 6. Kalau perlu saya lebih dari 6 deh. Nah itu gimana tuh mah? Berarti puasa sunat yang lain. Misalnya Senin,
misalnya Kemis, misalnya Yaumul Bid, atau misalnya lagi dia puasa Nabi Daud, bisa saja digabung sekaligus. Iya. Atau dia niatkan saya puasa ini bayar hutang. Siapa tahu tahun-tahun yang lalu puasa saya kurang benar. Nah, iya. Itu silahkan Itu saja. silahkan, Lebih ya. banyak, lebih baik. Jangan berhitungan. Allah aja ngasih rezeki nggak berhitungan sama kita. Mah. Jangan berhitungan tuh. Enggak mah, bukan Zara. Seandainya. Nah, Ma, atau kita lupa atau tidak tahu bahwa ada di mana hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa kan namanya. Misalnya? Yang sering Mama ajarkan kan ada tuh Ma ya. Yang dilarang atau diharapkan untuk berpuasa tuh Ma. Haram berpuasa dalam setahun hanya 5. Nah 5 nih. Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha. Adha. Hari Tasyrik tanggal 11, Nah. 12, 13. Hanya 5 yang diharamkan Nah. berpuasa. Hari tasrik itu misalkan lupa nih mah dia nggak tahu kebiasaan berpuasa Senin Kamis tiba-tiba jatuh pas di hari tasrik itu Mas. Kayaknya jarang dengar gua mah haru ngarang lah. Baru tumben dengar. Seandainya lupa mah. Oh, lupaan saya lupa. puasa itu jatuhnya Yang kan namanya lupa tidak terkena hukum. Oh enggak ya Pak ya. Oke. Ya. Ya udah. Baik. Takutnya lupa ternyata dia adalah hari yang diharapkan. Saking puasa. rajin-rajinnya. Iya, saking Saking rajinnya kan. rajinnya. Itu aja Insya puasa Allah Syawal nggak mau tiap hari puasa Syawal gitu terima. Iya. Mulai beda Nggak 6 hari. masalah gitu. buat bayar utang yang dulu siapa tahu ada yang kurang puasa kita. Iya. Karena memang kan Allah Maha mengetahui ya, Ma, apakah Ya. benar-benar lupa, apakah bagaimana juga nggak akan Ya. dikenakan dosa insya Allah. Kayak macam puasa di bulan Sa'ban. Iya, Ma. Siti Aisyah mengatakan, Rasulullah berpuasa sebulan suntuk di bulan Ramadan. Beliau banyak berpuasa sunat di bulan Sa'ban. Iya. Tapi tidak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 Hanya bulan. lebih banyak daripada bulan yang lain. Iya. Artinya puasa di bulan Sa'ban pun disunatkan. Disunatkan juga ya. Mama, terima kasih banyak, Ma. Nanti lanjutin lagi ya, Ma ya. Menarik sekali nih, jamaah. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya pribadi ini baru tahu mengenai puasa sunnah. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, terakhir kesempatan yang mau bertanya kepada Mama Dede, silakan. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmana dari Majlis Talim Darul Jannah, Kampung Lia, Jatinegara, Ma. Mangga Bu Ros. Saya mau nanya, Sok. saya kan puasa sunnah nih, Ma, udah niat. Nah terus suami saya nggak kerja nih. Nah terus Oh, dibatalin sama suami. suami saya ngajakin tidur tuh gimana Ma hukumnya, Ma? Oke. Suaminya- Saran saya. Suaminya ngantuk ya, Bu, Makasih ya, ngajakin tidur. Ibu silahkan buka dulu. Misalnya ibu minum dulu ya atau makan sesuatu puasa Anda batal. Baru Anda silahkan layani suami Anda. Ya. Melayani suami hukumnya adalah wajib Ros. Sementara puasa sunat hukumnya adalah sunat. Dahulukan yang wajib baru yang sunat. Asal jangan kalau Anda lagi membayar puasa wajib. Kalau Anda lagi puasa Ramadan atau membayar puasa Ramadan, suami mengajak maka Anda kena denda. Yang pertama memerdekakan budak belian. Kalau tidak sanggup yang kedua puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak sanggup yang ketiga memberikan makan fakir miskin 60 orang. Itu dendanya. Jadi kalau puasa sunat tidak masalah. Tapi batalin dulu puasa Anda. Baru layani suami. Makanya ini pengumuman buat semuanya. Anda yang masih muda. Yang masih punya suami. Kalau suami ada di rumah. Mau puasa sunat. Minta izin dulu sama suami. Biar siang tidak dicorek-corek. Oke Ros? Oke. Iya, Bu, kata Mama. Apa Anda suka nyolek? Hah? Enggak, Mas, saya mah Kalau siang? nggak pernah nyolek, Mas. Saya yang colek-colek dulu. Ayo sini. Bisa aja Mas Bedu. Masya Allah. Jangan lupa kata Mama, dibuka dulu ya, Bu ya. Pintunya Buka buka dulu, dulu, minum suruh dulu. masuk suaminya. Minum Tutup dulu. lagi, kunci pintunya, Bu. Jangan dong, ketinggalan Minum duluan. dulu, dibatalin dulu Dibatalkan. maksudnya. Puasanya dibatalin dulu ya Bu Ros. Iya, iya. Seperti- Kalau kita puasa sunnah mah kan pengen sehat ya, Maya. Ya. Tapi bukannya dengan makanan yang tidak sehat. Misalnya. junk food atau Junk makanan-makanan food. yang dianggap tidak sehat lah gitu kan. Ya. Itu percuma dong Mah kalau gitu Maya, berarti. Maaf ya, tiap orang kan beda individunya. Oh iya. Punten. Enggak semua orang. Ini nyata. Ada orang yang sukanya misalnya makan yang pedes-pedes. Pedes. Dia doyan, nafsu.
Ada orang yang pada sedikit langsung mencret sakit perut. Nah, ya benar. Artinya hindari. Jadi tiap individu tahu kebutuhan tubuh kita, mana yang menyehatkan saya, mana yang tidak. Contoh, kalau orang misalnya kebanyakan yang manis itu nggak enak, sakit. Iya. Kalau mamah kurang manis teler, beda. Jadi beda. Silahkan tergantung kebutuhan Anda, yang penting jangan berlebihan. Ya. Karena dia pikir, dia yakin bahwa dengan berpuasa nih kita akan sehat. Nah pas buka dia kan patangan sama makan duren. Buka makan duren dah tuh. Nah yang penting gue sehat ini habis puasa. Dia main asal makan aja Pantangannya gitu. dimakan. Makanya kata mama juga boleh. Oh, Kan kata orang, jangan makan duren, udah umur segitu, beroyan, hah? keburu mati. Makanya Iya, kita makan sekedarnya, jangan berlebihan. Satu kepala udah cukup. Cukup ya Mama ya. Iya. Kepala duren. Satu kepala durian banyak Satu juga buah ya. aja Bang. Bayangin ngeri kalau satu kepala, satu buah gitu Pak. Kan segede kepala. Ya Allah Pak, aku bayangin kebelah kepala. Mas Satu Bedu mau buah bayangin gitu. kepala abang. Satu butir duren. Satu Iya, butir satu durian. butir. Tapi hati-hati, karena di lampu merah banyak tukang duren yang sebetulnya bohong. Oh. Kenapa Mama bohong Mama? Kenapa teman? Ada yang masih muda, begitu gua bawa pulang kagak wangi-wangi acan. Ya. Ada kemarin dengar di TV, mah katanya itu begitu dibuka kosong semua di. Yo, kok bisa gitu ya? Dilem lagi Kang sama dia. kibul. Kang Yang kibul. ikat pakai rapia. Diikat, astagfirullah. Diikat lagi ya. Iya, Ya, iya. mau puasa pas Penipuan. buka kesel ya Pak ya. Pas buka kesel, ya Allah. Boleh. Apa Anda mau beliin aku durian? Boleh. Boleh. Jadi malu. Durian parung. Asyik. Bukan durian parung pas buka durian petasan. Meledak dong. Udah petasan parung. Jangan dong. Mah, untuk puasa sendiri, tadi kan sudah dibuktikan dengan bisanya untuk menjaga kesehatan. Nih, misalnya jaga kesehatan. Ini kenyataan Iya, ya. Mah. Ya Mah. Ada orang yang tadinya manis, namanya diabetes. Gula, diabetes. Diabetes. Diabetes dengan dia berpuasa, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Ada juga yang cerita nih, kolesterol tinggi Tinggi. dengan berpuasa. Kolesterol jahatnya kan jadi terbendung. Iya. Sembuh juga. Sembuh alhamdulillah. Ada orang yang jantungan dengan minum puasa ini, dengan berpuasa dia sembuh. Ternyata ada lagi nih, yang kalau kata perokok mah mustahil. Tapi kalau Allah berkehendak kan mustahil. Dia perokok berat dengan puasa dari mulai subuh sampai maghrib kan berapa jam tuh? Iya. Separuh hari. Jam lah kurang lebih. Sehari biasa 3 bungkus, dia melatih diri. Alhamdulillah saya bisa kok nggak ngerokok nih Iya, seharian. bisa. Besok bisa dikurangin. Selesai bulan Ramadan bener-bener merokoknya berhenti. Terbiasa nggak ngerokok. Terbiasa. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan. Makanya Rasulullah SAW selama hidupnya beliau sakitnya hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Begitu. Sakit waktu diteduh orang Yahudi, sakit ketika akan meninggal dunia. Masya Allah. Maka beliau mengatakan sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat dengan berpuasa. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, amin. Terima kasih banyak ya, Mah. Ya. Tausiahnya hari ini, Masya Allah. Ini tentunya tausiah Mama hari ini menambah ilmu kita lagi. Ilmu saya pribadi juga khususnya mengenai puasa sunnah nih. Tadi Mama sudah sampaikan beberapa macam puasa sunnah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan pastinya jangan lupa niatkan segalanya itu karena Allah Ta'ala. Karena nantinya insya Allah kesehatan akan datang. Lalu juga bisa untuk mengendalikan emosi juga bisa ya, Ma ya? Bisa. Supaya tidak mudah emosi atau mungkin juga Mengendalikan hawa nafsu. mengendalikan hawa Makanya nafsu. orang yang libidonya tinggi, nggak punya duit buat istri, silahkan banyak berpuasa, nafsunya akan berkurang. Dah. Iya. Selain banyak berpuasa, perbanyak juga berdoa. Silahkan Mama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Engkau perintahkan kami berpuasa pada bulan Ramadan. Rasul memerintahkan kami banyak-banyak berpuasa sunat. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan puasa sunat di samping tentu puasa wajib yang kau perintahkan kepada kami. Dengan berbagai puasa yang Rasul mengajarkan kepada kami ya Allah. Kami sadar, kami yakin
Kami tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum karena Engkau tidak suka dengan orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Kami sadar semua rezeki karunia yang Kau berikan kepada kami, nikmat yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Oleh karena itu sebagai tanda syukur kami kepadamu, kami kerjakan perintah-Mu. Kami hindari yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami kemampuan, kesanggupan mengerjakan perintah-Mu, mengerjakan sunat-sunat daripada Rasul-Mu ya Allah, termasuk puasa-puasa sunat yang diperintahkan oleh Rasul-Mu ya Allah. Kami yakin janji Rasul-Mu bahwa yang berpuasa menjadikan kami sehat. Kami menginginkan sehat lahir maupun batin yang bisa menyelamatkan kami dunia sampai akhirat-Mu ya Allah. Berkat bimbingan-Mu ya Allah, berkat tuntunan dari-Mu ya Allah, berkat hidayah dari-Mu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Darul Jannah Kampung Lio Jatinegara sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Dan bagi Anda jamaah yang ada di rumah yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan untuk Anda hubungi terlebih dahulu akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1 gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.